Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang garis singgung lingkaran. Silakan dibuka halaman 125 untuk soal nomor 11 sampai 25. Nomor 11, pada gambar berikut panjang OS adalah 6, berarti di sini 6 ya. Karena di sini jari-jari, berarti di sini juga 6, sehingga totalnya S ke R adalah 12. Yang ditanyakan pada soal ini adalah panjang P ke Q. Sebelum kita mencari panjang P ke Q, kita harus mencari panjang PS terlebih dahulu ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah sisi datar. Melalui teorema Pitagoras, kita menggunakan operasi hitung pengurangan ya. Caranya adalah PS pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya adalah 169. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Selisihnya adalah 25. PS sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Berarti di sini ya, PS adalah 5 cm. Kemudian kita mencari panjang SQ. SQ pangkat 2 diperoleh dari, karena di sini adalah sisi datar juga, berarti kita menggunakan operasi hitung pengurangan ya. Pengurangan dari 20 pangkat 2 dan 12 pangkat 2. 20 pangkat 2 hasilnya 400, 12 pangkat 2 hasilnya 144. Selisihnya adalah 256. Maka panjang SQ sama dengan akar dari 256, hasilnya adalah 16 cm. Karena yang ditanyakan adalah panjang PQ, berarti panjang PQ itu adalah penjumlahan dari 5 dan 16, hasilnya adalah 21 cm. Jawabannya C. Nomor 12, pada gambar berikut panjang tali busur AB adalah, sebelum kita mencari panjang busur AB, kita akan mencari panjang O ke C ya. Di sini segitiga OBC adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari panjang OC kita menggunakan teorema Pitagoras ya. Karena yang ditanyakan adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang, berarti kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Untuk mencari OC caranya adalah OC pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36, 8 pangkat 2 hasilnya 64. Hasil penjumlahannya adalah 100. OC sama dengan akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti di sini panjang OC adalah 10 cm. Sekarang kita akan mencari tinggi segitiga OBC ya. Caranya menggunakan skema persamaan luas segitiga yang satu sama dengan luas segitiga yang dua. Artinya, untuk satu bangun segitiga ini bisa mencari luas segitiga dengan dua cara. Makanya di sini luas segitiga satu sama dengan luas segitiga yang kedua walaupun caranya berbeda. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Untuk yang pertama, alasnya saya menggunakan 6, tingginya saya gunakan 8. Berarti 6 dikalikan 8 dibagi dengan 2. Kemudian luas segitiga yang kedua, saya menggunakan alas 10 dan tingginya yang ini ya. Garis putus-putus tapi masih separuh, berarti 10 dikalikan T per 2. Setelah itu kita hitung ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 dikalikan 8 berarti 24. 10 dibagi 2 hasilnya 5, berarti 5 dikalikan T. Untuk mencari T, 24 dibagi 5 hasilnya adalah 4,8. Berarti di sini 4,8 ya. Nah, otomatis di sini juga sama 4,8. Sehingga panjang tali busur AB itu adalah penjumlahan dari 4,8 dan 4,8. Hasilnya adalah 9,6. Jawabannya B. Nomor 13 sampai 18 menggunakan gambar berikut ini ya. Kita kerjakan nomor 13 terlebih dahulu. Jika panjang PQ adalah 15 cm dan R-nya sama dengan 8, maka panjang OP adalah, nah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku, di mana OP adalah sisi terpanjang atau sisi miringnya. Kita akan menggunakan teorema Pitagoras, di mana kalau mencari sisi miring, operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti OP pangkat 2 diperoleh dari 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 15 pangkat 2 hasilnya 225, 8 pangkat 2 hasilnya 64. 225 ditambah 64 hasilnya adalah 289. Itu artinya OP sama dengan akar dari 289 hasilnya adalah 17 cm. Jawabannya A. Lanjut ke nomor 14.
Jika panjang OP sama dengan 13 cm dan R-nya adalah 5 cm, maka panjang garis singgung PQ adalah, karena PQ di sini adalah sebagai sisi tegak atau sisi datar pada segitiga siku-siku, maka operasi hitungnya adalah pengurangan. Cara mencari PQ adalah PQ pangkat 2 diperoleh dari pengurangan 13 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 hasilnya 169, 5 pangkat 2 25. Hasil pengurangannya didapatkan 144. Berarti PQ sama dengan akar dari 144, hasilnya adalah 12 cm. Jawabannya B. Nomor 15. Jika panjang OP adalah 25 cm, kemudian R-nya adalah 7 cm, maka luas segitiga PQO adalah, sebelum kita mencari luas segitiganya, kita terlebih dahulu harus mencari panjang PQ ya. Di sini sudut siku-sikunya. Mencari PQ ini sama seperti mencari sisi tegak atau sisi datarnya. Berarti operasi hitungnya adalah pengurangan. PQ pangkat 2 diperoleh dari 25 pangkat 2 dikurangi dengan 7 pangkat 2. 25 pangkat 2 hasilnya 625, 7 pangkat 2 hasilnya 49. Hasil pengurangannya adalah 576. Berarti panjang PQ sama dengan akar dari 576, hasilnya adalah 24 cm. Untuk mencari luas, kita menggunakan rumus alas kali tinggi bagi 2 ya. Alasnya 7, tingginya 24, kemudian kita bagi 2. 24 kalau kita bagi 2 hasilnya 12. 7 kalau kita kalikan dengan 12 hasilnya adalah 84 cm persegi. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 16. Jika besar sudut POQ adalah 50 derajat, maka besar sudut OPQ adalah, berarti di sini ya yang dimaksud. Karena di sini sudut siku-siku berarti besarnya adalah 90 derajat, maka sudut OPQ diperoleh dari 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 50 derajat. Dari mana skema ini? Karena total sudut di dalam segitiga adalah 180. Jadi tinggal dikurangi saja ya. 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 50 derajat hasilnya adalah 40 derajat. Berarti jawabannya A. Nomor 17. Jika besar sudut POQ berbanding dengan sudut OPQ adalah 8:7, maka besar sudut POQ adalah, berarti di sini kita tulis ya, perbandingannya 8x, di sini adalah 7x. Saya tambahi dengan S karena di sini 8 dan 7 bukan nilai sebenarnya. Total sudut di dalam segitiga adalah 180, karena di sini sudah ada 90 derajat, maka sisanya untuk 8x dan 7x itu kalau kita jumlahkan juga 90 derajat. Jadi skemanya 8x ditambah 7x sama dengan 90 derajat. 8x ditambah 7x hasilnya 15x sama dengan 90 derajat. Itu artinya x sama dengan 90 derajat dibagi 15 derajat hasilnya adalah 6 derajat. Karena yang ditanyakan adalah sudut POQ, berarti sudut POQ itu adalah 8x. X-nya kita ganti 6 derajat. Berarti 8 dikalikan 6 derajat hasilnya 48 derajat. Jawabannya D. Nomor 18. Jika besar sudut POQ adalah 2x tambah 5, kemudian sudut OPQ adalah 3x kurang 10 derajat, maka nilai x adalah, caranya sama, tinggal kita jumlahkan saja. 2x ditambah 5 derajat, kemudian ditambah dengan 3x kurang 10 derajat, hasilnya harus 90 derajat. 2x ditambah 3x hasilnya 5x, 5 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 5, sama dengan 90 derajat. 5x sama dengan negatif 5 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 5 ya. Sehingga 90 derajat ditambah 5 derajat hasilnya adalah 95 derajat. X sama dengan 95 derajat dibagi 5 hasilnya adalah 19 derajat. Jawabannya C. Nomor 19. Pada gambar berikut AB merupakan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik O. Jika panjang PB adalah 8 cm, kemudian PQ 6 cm, maka panjang jari-jari R adalah, berarti di sini OA sebagai jari-jarinya ya. Di sini R, maka OP juga R ya, karena di sini juga jari-jari. Yang pertama kita mencari panjang BQ terlebih dahulu sebagai sisi miring dari segitiga PBQ. Kita akan menggunakan skema Pitagoras ya, karena yang ditanyakan adalah sisi miring, berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. BQ pangkat 2 diperoleh dari
penjumlahan antara 6 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36, 8 pangkat 2 hasilnya 64. Hasil penjumlahannya adalah 100. Berarti BQ sama dengan akar dari 100 adalah 10 cm. Berarti di sini 10 cm ya. Untuk mencari panjang R-nya kita akan menggunakan skema perbandingan segitiga yang kecil ini, BPQ ini, dengan segitiga yang besar, yaitu AOB. Sisi miring kita bandingkan dengan sisi miring, yaitu 10 kita bandingkan dengan 8 ditambah R. Karena di sini sisi miring yang besar adalah B ke O. Kemudian sisi tegak kita bandingkan dengan sisi tegak ya, yaitu 6 dibandingkan dengan R. Selanjutnya kita kalikan silang. 10 dikalikan R berarti 10R. Kemudian yang ini juga kita kalikan silang satu per satu. 8 dikalikan 6 berarti 48. Kemudian R dikalikan 6 adalah 6R. 6R kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 10R dikurangi dengan 6R adalah 4R. Kemudian 48 kita tulis ulang ya. Itu artinya R sama dengan 48 dibagi 4 yaitu 12 cm. Jawabannya D. Nomor 20. Pada gambar di bawah ini, CD adalah garis singgung dan BCD adalah 20 derajat. Berarti di sini ya. Yang ditanyakan adalah besar sudut ABD. Nah, caranya yang pertama adalah kita tahu bahwa sudut ini besarnya adalah 90 derajat karena di sini siku-siku. Itu artinya kita bisa mencari sudut BOD. Caranya adalah 180 dikurangi 90 dikurangi 20 berarti di sini 70 derajat. Selanjutnya kita membuat garis tambahan di sini ya, B ke D. Kemudian karena di sini OB adalah jari-jari berarti kita kasih tanda R ya di sini. Nah, ini sehingga sisi ini dengan sisi ini sama ya. Anggap saja di sini sudut OBD adalah X, berarti di sini juga X ya. Kenapa demikian? Karena sudut di depan sisi yang sama panjang pasti sama besar. Jadi kita akan menggunakan skema total sudut di dalam segitiga OBD adalah 180 derajat. Caranya adalah X ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. X ditambah X hasilnya 2X. 70 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 derajat dikurangi 70 derajat adalah 110 derajat. X sama dengan 110 derajat dibagi 2 adalah 55 derajat. Jadi jawabannya C. Nomor 21. Jika besar sudut ADC adalah 50 derajat, maka besar sudut AOC adalah. Sebelum kita mencari sudut AOC-nya, kita buat ilustrasi dengan cara menarik garis dari titik O ke titik D. Kemudian karena di sini sudut ADC-nya 50, kita bagi 2 ya. Atas 25, bawah juga 25. Kemudian di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sehingga kalau untuk mencari sudut AOD, caranya adalah 90 derajat dikurangi 25 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat. Berarti sudut AOD sudah kita temukan. Ternyata besar sudut AOD ini sama persis dengan sudut COD, yaitu 65 derajat juga. Sehingga totalnya adalah 130 derajat untuk sudut AOC-nya. Jawabannya A. Nomor 22. Jika besar sudut ADC adalah 48, maka besar sudut ABC adalah, berarti yang ditanyakan sudut kelilingnya ya. Kita mulai dari yang diketahui ya. Sudut ADC adalah 48 derajat. Kalau kita bagi 2 berarti bawah 24, atas juga 24. Sehingga totalnya adalah 48. Kemudian di sini sudut siku-siku adalah 90 derajat. Kalau untuk mencari besar COD untuk soal nomor 22, caranya adalah 90 derajat dikurangi 24, hasilnya adalah 66 derajat. Berarti di sini 66 ya. Ternyata besar sudut COD ini sama seperti AOD, yaitu sama-sama 66 derajat. Berarti total sudut AOC adalah 132 derajat. Karena yang ditanyakan adalah sudut ABC, berarti sudut kelilingnya diperoleh dari setengah dari 132 derajat. Karena di sini sama-sama menghadap busur AC ya. Jadi sudut kelilingnya adalah separuh dari 132 derajat. Hasilnya adalah 66 derajat. Jawabannya B. Nomor 23. Pada gambar berikut, AB merupakan garis singgung lingkaran O dan panjang OC sama dengan BC. Besar sudut OBA adalah, berarti yang ditanyakan yang ini ya. Anggap saja di sini X, berarti di sini 2X karena di sini sudut pusatnya ya. Kemudian di sini sudutnya adalah 90 derajat besarnya.
Untuk mencari X, tinggal kita jumlahkan saja. 2X ditambah X hasilnya harus 90 derajat. X ditambah 2X hasilnya 3X sama dengan 90 derajat. Berarti X sama dengan 90 derajat dibagi 3 hasilnya adalah 30 derajat. Jawabannya adalah D. Karena X di sini adalah sudut OBA-nya. Nomor 24 dan nomor 25 menggunakan gambar ini ya. Ternyata kalau kita lihat pertanyaan di soal nomor 24 yang ditanyakan adalah CD, kemudian nomor 25 juga CD. Sebelum saya menjelaskan nomor 24, saya akan mulai dengan nomor 25 terlebih dahulu ya. Nanti akan saya kaitkan dengan nomor 24. Jika panjang AB adalah 16, berarti di sini 8, di sini juga 8. Panjang O ke B dengan panjang O ke D ini sama ya, sehingga sama-sama 8. Kemudian di sini diketahui panjang AC adalah 25. Karena di sini sudah ada 16, berarti sisanya adalah 9. Sehingga di sini sudutnya siku-siku ya. Kita akan mencari panjang CD melalui skema Pitagoras ya. CD pangkat 2 diperoleh dari pengurangan antara 17 pangkat 2, yang ini ya, dikurangi dengan 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289. 8 pangkat 2 hasilnya 64. Selisihnya kita peroleh 225. Maka panjang CD sama dengan akar dari 225 hasilnya adalah 15 cm. Jawabannya A. Selanjutnya saya kaitkan dengan soal nomor 24 karena pertanyaannya sama ya, panjang CD berarti harus sama-sama menghasilkan 15. Jawaban nomor 24 ini kita coba poin C ya, karena di sini kemungkinan besar hasilnya akan sama yaitu 15. Caranya adalah akar dari panjang AC. Ingat panjang AC adalah 25, berarti di sini kita tulis 25 dikalikan dengan panjang B ke C. Panjang B ke C adalah 9. 25 kali 9 hasilnya adalah 225, sehingga akar dari 225 hasilnya adalah 15 cm. Ternyata sama ya, berarti pernyataan yang ke C ini bahwa panjang CD itu bisa diperoleh dari akar dari AC dikalikan dengan BC. Jadi jawabannya C. Nah itu maksud saya ya teman-teman sekalian. Jadi saya lebih memilih untuk mengerjakan nomor 25 dulu. Kemudian saya buktikan soal nomor 24 ini menghasilkan pernyataan yang benar untuk poin C. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.